Namanya adalah pertanda bahwa dia akan meninggalkan kita. Ya Allah, berikan aku ketabahan untuk merelakannya. Ayah, orang-orang Kanaan sudah sampai. Untuk apa lagi? Di mana dia? Di dalam tenda. Cepat, ikut denganku. Salam untuk Nabi Allah. Salam saudariku. Kau terlambat. Terlambat. Terlambat apa, Rahel? Para nabi sangat mengenal penderitaan. Kami sudah pernah merasakannya. Kami berlindung pada Allah dari malapetaka ini. Kau pasti Lea, kakak Rahel. Aku turut berduka. Lihatlah, nak. Karavansari adalah tempatmu lahir. Beberapa ada yang datang, yang lainnya pergi. Selamat datang. Selamat hari lahir. Hari lahirnya bukanlah hari bahagia. Hari sial. Beri nama dia Benoni. Artinya anak kesedihan. Dia telah membunuh adik kesayanganku. Lea, jangan bicara begitu. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Bayi ini tidak bersalah. Jangan Benoni. Binyamin, anak tangan kanan. Dia akan menjadi tangan kanan ayahnya. Kau siapa, sayang? Yusuf, anak Rahel. Kau adalah pengingat Rahel. Kami patutnya menenangkanmu lebih dulu. Ibu. Ibu. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah. ampunilah jiwa Rahel. Ampunilah jiwa Rahel. Amin. Amin. Bibi, ayah bilang Allah selalu mengambil orang-orang yang paling dia sayang. Sayangku,
Apa kau tahu ibumu bersama Allah sekarang? Aku tahu Allah membawanya ke surga, tapi aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku berdoa kepada Allah agar kau dan ayahmu diberikan kesabaran dan ketabahan. Bibi, apa surga lebih indah dari tempat ini? Tentu sayangku, kau sudah banyak tahu meskipun kau masih kecil. Sayangku, semoga Allah melindungimu. Kau sudah banyak tahu meskipun kau masih kecil. Di wajah anak ini yang indah dan polos, dan dalam kata-kata yang ia ucapkan, aku melihat tanda-tanda kebesaran. Dia paham lebih banyak daripada anak-anak seumurannya. Sungguh luar biasa. Cukup, saudariku. Yusuf sama seperti saudara-saudaranya. Dia tidak berbeda. Iman dan perkataannya membuatku senang. Aku ingin merawatnya kalau kau mengizinkan. Mungkin bisa mengobati luka kehilangan ibunya. Aku berjanji pada adikku kalau anak-anaknya tidak akan merasakan kehilangannya. Aku akan merawat mereka seperti mereka anakku sendiri. Kau sudah punya banyak anak. Bagaimana kau bisa merawat mereka? Itu tidak mungkin. Tidak kubiarkan dia luput dari pandanganku bahkan untuk sekejap. Sudah sampai. Kota yang akan jadi tempat tinggal kita. Kafilah Nabi Yakub sudah mendekat. Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Yakub sudah sampai. Sampai. Keluarga. Yakub sudah sampai. Yakub, ayo. Yakub sampai. Yakub sudah sampai. Itu dia. Ayo cepat! Awas, awas, hati-hati. Yakub di sini. Yakub di sini. Dia sudah sampai di sini. Selamat datang. Selamat datang, wahai Nabi Allah. Kami turut berduka cita. Semoga Allah memberimu ketabahan setelah kehilangan. Hidup dan mati di tangan Allah. Kita berserah diri pada kehendak-Nya. Selamat datang Yakub. Datang Yakub. Selamat datang Yakub. Selamat datang. Selamat datang Yakub. Semoga Allah memberkatimu Yakub. Selamat datang. Selamat datang Yakub. Selamat datang. Semoga Allah memberkatimu. Selamat datang Yakub. Selamat datang. Syukurlah kalian selamat. Selamat datang. Semoga Allah memberkatimu Yakub. Anak kita tampan sekali. Iya. Barakallahu fikum. Salam Yakub. Ya. Yakub senang melihatmu. Salam Yakub. Selamat datang. Hati-hati. Alhamdulillah kau sudah sampai. Saudariku, di mana letak makam ayah kita, Nabi Ishak?
Kau sudah melihatnya. Makamnya ada di makam kakek kita Ibrahim dan istrinya Makpelah. Ibu kita juga dimakamkan di situ. Aku ingin berziarah dulu dan memperbarui janjiku. Lea, panggil semuanya. Kita ke sana bersama-sama. Yehuda, Lewi, Ambilkan apa yang kutitipkan padamu sebagai amanah. Kita akan berziarah ke makam ayahku. Assalamualaikum Ibrahim, wahai Nabi Allah. Semoga Allah memberikan ketenangan untuk jiwa Ibrahim dan Ishak. Orang-orang Kanaan beriman karena mereka. Dia sangat ingin bertemu denganmu pada saat menjelang kematiannya. Dan dia mengangkatmu sebagai nabi setelahnya. Dia ingin kau memimpin bangsa Ibrani. Aku mohon pertolongan dari jiwanya yang agung, dan aku berdoa untuk memohon bantuan Allah dalam mengemban tanggung jawab yang berat ini. Gamis ini adalah milik kakek kami, Ibrahim. Dia mewariskannya kepada ayah kami, Ishak. Kau akan mewarisinya. Saat kau pergi, aku menyimpannya sebagai anak pertama ayah kita. Sekarang aku mengembalikan apa yang diamanahkan kepadaku. Sesuai wasiat ayahku, gamis ini akan diwariskan kepada para nabi setelahmu. Mungkin kita bisa menyebutnya gamis nabi. Selamat Nabi Allah. Selamat. Bangsa Kanaan bersumpah setia kepadamu dan menganggapmu sebagai utusan Allah setelah Ishak, dan kami bersaksi atas kenabianmu. Selamat. 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 Ucapkan selamat Yakub, kau di sini. Selamat. Selamat, selamat. Yakub, selamat ya. Menurutmu siapa yang akan mewariskan gamis itu setelah ayah meninggal? Sudah jelas yang paling kuat. Kau salah. Yang paling beriman yang akan mewarisinya.
Aku lapar. Berilah kami makan, Ibu. Mana makanan kami? Sabarlah, tunggu sebentar. Ini. Kenapa? Kau tidak dimakan? Sedikit sekali. Kenapa makanan Yusuf lebih banyak? Diamlah dan makan. Hentikan, Lea. Kau ini kenapa? Sebaiknya sadarlah. Lea, akan kuurus Benyamin. Berilah anak-anakmu makan. Mengurus begitu banyak anak pasti sulit. Perilaku Lea wajar. Dia memiliki 7 anak. Sekarang dia harus mengurus anak Rahel juga. Yakub, aku mengajukan permintaanku lagi. Aku selalu ingin punya anak. Tapi tidak pernah terjadi. Waktuku tinggal sedikit. Izinkan aku untuk mengurus anak Rahel. Aku berjanji akan mengurusnya dengan kasih sayang. Kau lihat sendiri, Lea kesulitan. Kau harus melakukan sesuatu untuk Yusuf dan adiknya. Bagaimana bisa aku merelakan mereka? Kau khawatir aku akan membawanya pergi? Aku berjanji akan membawanya ke sini setiap hari. Kau khawatir aku tidak akan menyayanginya? Aku berjanji itu tidak akan terjadi. Maukah kalian mengizinkanku untuk menghabiskan sisa hidupku, mengurus dan menyayangi Yusuf? Aku berjanji aku akan membuat jiwa Rahel dan hatimu senang. Aku akan mengurus dia dengan baik. Lalu bagaimana soal janjiku pada adikku Rahel? Aku sudah bersumpah, aku tidak akan biarkan anak-anaknya merasakan kehilangan ibunya. Dia akan memenuhi janji itu untukmu. Dia akan menyayangi Yusuf seperti ibunya sendiri. Kau khawatir aku akan mengabaikan Yusuf karena aku memiliki banyak anak? Justru kebalikannya, Lea. Aku khawatir kau mengabaikan anak-anakmu karena terlalu memperhatikan Yusuf. Yusuf, kemarilah, nak. Apa kau ingin tinggal dengan bibimu? Iya, Ayah. Menurutku, Bibi ibu yang baik. Tidak sebaik ibumu, sayang. Tapi aku akan berusaha. Aku berjanji akan jadi ibu yang baik. Saudaraku, aku bersyukur. Aku berjanji padamu akan mengasihi Yusuf seperti dia anakku sendiri. Lebih baik kau bawa dia sebelum aku berubah pikiran. Apa kami akan bertemu Yusuf lagi? Tentu saja. Dia akan datang ke sini dan bermain dengan kalian setiap hari. Apa kami bisa bermain dengan Yusuf, Bibi? Tentu saja, sayang. Ayo! Ya. Kalian belum makan. Kalian belum makan malam. Hati-hati.
mulai sekarang kau bertanggung jawab atas dombanya. Ayah tidak bisa ikut denganmu. Karena ayah harus mengurus permasalahan umat. Ini alasan kita datang ke kanan ini. Karena itulah jaga dombanya dengan baik. Jangan khawatir, Ayah. Kami bukan anak-anak lagi. Ayah tahu itu. Ayo. Salam. Salam, Bibi. Salam. 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 Salam, Bibi. Salam. Semoga Allah bersamamu. Yusuf sudah sampai. Salam, Bibi. Salam sayang. Jaga Yusuf Tentu ya. saja. Salam wahai Nabi Allah. Nah, kata siapa jadi piatu itu berat? Dia selalu diperhatikan. Kalau menjadi piatu itu menyenangkan, mungkin sebaiknya kau mati. Mungkin anak-anakmu akan lebih diperhatikan setelah kematianmu. Apa maksudmu? Bilha tidak bermaksud buruk. Maksudku, kau ibu yang baik. Dan kau juga sudah mengurus Yusuf dengan baik. Itu maksud ucapanku. Hentikan itu. Aku paham betul maksudmu. Kau ini kenapa? Tidak bisa melihat anak kecil yang kehilangan ibunya diperlakukan dengan baik? Hati-hati saudariku, kebaikan dan perhatianmu yang berlebihan terhadap anakku Yusuf bisa membuat saudara-saudarinya menjadi iri. Aku mengizinkanmu mengurusnya karena Lea terlalu baik padanya. Secara tidak sadar, dia menciptakan diskriminasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yang membuat anak-anakmu iri itu Zilpa dan Bilha, bukan aku. Bagus! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Semoga Allah melindungi Yusuf dari iri dengki dan sihir musuhnya. Ayo, ayo! Tangkap dia! Ah, dia! Aku tidak tahu kenapa aku khawatir. Tidak perlu khawatir. Kalau kau mengizinkan, aku akan mengurusnya. Aku tahu dia lapar. Yusuf, Iya. kemarilah sayang. Ayo Yusuf. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu lihat tidak pakaian bagus Yusuf? Bibi menjahitnya untuknya. Bisakah ibu menjahitnya untuk kami? Menurutku ayah tidak ikut dengan kita karena alasan lain. Alasan lain apa? Yusuf. Ayah selalu ingin bersamanya. Menurutku bukan karena itu. Dia nabi. Dia harus bersama dengan orang-orangnya untuk mengurus permasalahan umatnya. Apa kau memperhatikan pakaian Yusuf? Iya. Pakaiannya bagus. Aku turut senang. Lewi! Yehuda! Ayo! Ya, ya. Ayo, kita pergi. Ya, pakaiannya bagus. Kematian Rahel membawa untung bagi Yusuf. Kau saudaranya, tapi perkataanmu tidak pantas.
pakai ini. Tunggu di sini. Apa kau tahu apa ini? Ini ikat pinggang ayahku, Nabi Ishak, kakekmu. Aku selalu ingin memberikan ikat pinggang ini kepada orang yang akan menjadi nabi. Kuharap kaulah orang itu. Aku suka ikat pinggang ini, Bi. Gamis Nabi Ibrahim dan ikat pinggang ini diamanahkan kepadaku. Aku memberikan gamisnya ke saudaraku. Untuk sekarang kau memiliki ikat pinggangnya. Jangan sampai hilang ya. Aku khawatir ada yang tidak suka melihat ikat pinggang ini, Bi. Siapa? Mungkin saudara-saudaraku. Jangan khawatir. Ayo, kita harus datang ke khotbah ayahmu. Ayo. Iri berarti keinginan untuk menghancurkan nikmat atau kekayaan yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya. Iri berarti tidak mentoleransi apa yang dimiliki orang lain. Iri berarti kesal akan kebahagiaan dan kejayaan orang lain dan mendoakan mereka untuk menderita. Beritahu aku, siapa yang iri? Ikat pinggang yang sedang dipakai Yusuf itu milik Nabi Ishak. Kenapa dia berikan ke Yusuf? Harusnya diberikan ke orang yang akan menjadi nabi berikutnya. Ayah, jadi maksudmu iri itu tidak ingin melihat orang lain memiliki sesuatu? Bagus sekali, anakku. Iri itu persis seperti yang kau bilang. Orang yang iri menderita karena orang lain memiliki sesuatu dan dia marah. Apa kau dengar perkataan manisnya? Bagaimana cara untuk menghilangkan iri? Apa ada yang bisa jawab? Yusuf tidak tahu jawabannya. Hah? Yusuf, anak kecilku. Apa kau ingat? Ayah, apa orang yang iri tahu bahwa suatu hari nanti dunia ini akan kiamat? Ya, bagus sekali anakku. Dan itu jawabannya. Orang yang iri harus tahu bahwa dunia ini tidak abadi. Orang yang iri hati tidak akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga pahala di akhirat. Iri hatinya sama sekali tidak menguntungkannya. Orang yang iri maupun yang didengki tidak akan tinggal di dunia ini. Jika orang yang iri mengetahui tentang hal ini, dia tidak akan mengubah dunianya menjadi neraka karena rasa dengkinya. Wajar kalau baik kepada anak-anak yang tidak punya ibu. Tapi apa wajar untuk jahat ke anak-anak yang punya ibu? Maksudmu, anak-anak yang punya ibu tidak perlu diperlakukan dengan baik? Bibi memberinya pakaian baru. Ibu memangkunya dan memberinya makanan enak. Meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Bahkan ayah lebih menyayanginya dibandingkan kita. Menurut pendapatku, dia itu pintar dan juga sangat lucu. Wajahnya itu tampan dan menyenangkan. Kita semua sayang Yusuf. Meskipun begitu, orang tua kita seharusnya tidak terlalu baik. Mereka akan memanjakannya. Kau lihat ikat pinggang dan bandungan kakek kita yang dipakai Yusuf? Aku lihat. Kata Bilha harusnya itu diberikan kepada nabi yang selanjutnya.
Kenapa Bibi memberikannya pada Yusuf? Ketika kembali saat maghrib, ayah tanya Bibi kenapa dia memberikannya kepada Yusuf. Hei, lihat! Batu! Apa kau tidak ingin mencobanya lagi? Kau duluan. Ya. Ya, ayo ya udah aku coba ya. Yang menang akan menjadi penerus. Hebat. Kau hebat. Hebat sekali. Cobalah. Ayo coba. Ya, ayo. Bagus. Wah. Kalian semua mau kemana? Halo Zilpa, kami sudah membawa domba ke kandangnya. Sekarang kami akan menemui Bibi. Kami ingin menanyakan sesuatu. Kami baru kembali dari rumahnya. Kami juga memiliki pertanyaan. Aku sarankan lebih baik jangan ke rumahnya tanpa diundang. Yakub, ayahmu di situ. Dia ke sana untuk bertemu Yusuf. Melihat mereka bersama mungkin tidak menyenangkan bagimu. Ada apa di sana? Ayo kita lihat. Ayo. Kau lihat kan kalau ayah lebih sayang pada Yusuf dibanding kita. Sudah hentikan itu. Waktu kita masih kecil, kita juga di bangku ayah dan dia baik kepada kita. Ini alasan Bilha dan Zilpa menyuruh kita untuk tidak datang diam-diam. Aku akan pergi. Mereka hanya membuat ribut saja. Tetap di sini, nak. Salam ayah. Salam ayah. Salam anak-anakku. Salam para pria keluarga Yakub. Kalian pasti lelah. Kapan kalian kembali? Baru saja. Kami menuntun domba ke kandang dan kami datang ke sini untuk... Untuk apa? Kami ingin bicara dengan Bibi. Baiklah, aku mendengarkan. Ikat pinggang yang dipakai Yusuf, apakah itu milik kakek kami, Nabi Ishak? Betul, ini miliknya. Tapi bagi Yusuf, itu hanyalah sebuah benda. Sebenarnya, aku memberikannya pada Yusuf agar dia bisa melupakan kehilangan ibunya. Tapi kata Bilha itu adalah warisan turun-temurun dari Nabi untuk diberikan ke Nabi selanjutnya. Dan ayah adalah Nabi setelah Ishak. Ikat pinggang ini warisan untuk ayah dan mainan untuk Yusuf. Saat Rahel masih hidup, Bilha dan Zilpa iri padanya. Ketika dia sudah tiada, mereka iri pada anak-anaknya. Acuhkan saja perkataan mereka. Ayah, Yehuda bilang ayah lebih sayang Yusuf dibanding kita. Itu tidak benar. Tapi ayah mengunjungi Yusuf setiap hari. Dia selalu di pangkuan ayah. Ayah memangku kalian semua waktu kalian masih kecil. Kalau kalian jauh dari ayah, ayah juga akan mengunjungi kalian. Ayah sayang semua anak ayah. Ayah tidak mau mendengarnya lagi. Ayo, kalian semua. Ayah menganggap kalian pria yang membantu ayah. Dan kalian membandingkan diri kalian dengan anak kecil. Sampai jumpa, saudariku. Bibi, bilang pada ayah jangan terlalu baik padaku. Kenapa? Karena saudara-saudaraku nanti sedih. Oh sayangku, kau hidup tanpa kasih ibumu.
Sekarang kau ingin hidup tanpa kasih ayahmu. Biar kulihat. Berdirilah, nak. Sayangku. Sekarang semuanya sembunyi. Cepat. Cepat, sembunyi. Sudah sembunyi? Kuhitung sampai 20. Kau cari mereka. Di mana kau? Di mana kau? Ketemu. Giliranmu. Ketemu. Tapi kau belum menemukan Yusuf. Yusuf? 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 Di mana dia? Yusuf! 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 Yusuf, permainannya sudah selesai. Keluarlah. Di mana dia? Kita sudah cari kemana-mana. Bagaimana kalau dia ke rumah Bibi? Sudah cari di atap. Akan ku cari. Yusuf! Yusuf! Apa kau lihat Yusuf? Yusuf hilang. Ada apa ini? Yusuf hilang. Dia tidak ke sini. Ada apa? Bibi, Yusuf hilang. Hilang? Bagaimana bisa? Bukannya kalian sedang bermain? Kami sedang bermain petak umpet, tapi kami tidak bisa menemukannya. Sudah dicari ke semua tempat? Iya, ke semua tempat. Saudaraku menitipkannya padaku. Tunjukkan aku tempat kalian bermain. Yusuf? Yusuf? Kau di mana, sayang? Yusuf? Yusuf? Kau di mana? Yusuf! Yusuf! Bibi, dia tidak ada di atas sini. Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Yusuf! Dia tidak di situ. Yusuf! 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 Dia tidak ada di mana-mana. Di mana dia? Di mana? Sumur. Mungkin dia jatuh ke dalam sumur. Yusuf! Apa kau dengar dia jatuh ke dalam sumur? Tidak, Bibi. Tenanglah, Nyonya. Dia pasti ketemu. Tidak mungkin pergi jauh. Tenanglah. Di mana dia? Di mana dia sekarang? Apa yang kau lakukan padanya? Jawab. Tenanglah. Kita cari tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Aku di dalam rumah dengan Bisma. Anak-anak bermain di halaman luar. Tiba-tiba aku mendengar mereka memanggil Yusuf. Aku bertanya kenapa mereka memanggilnya. Mereka bilang dia hilang.
Kau sudah mencarinya? Sudah. Ini caramu mengurusnya. Dia dititipkan padamu. Bagaimana bisa kau biarkan ini terjadi? Cukup, Lea. Hal itu sama sekali tidak membantu. Apakah kau sudah mencarinya di pojokan rumah? Sudah kami cari. Yusuf anak yang cerdas. Sepertinya dia bersembunyi di suatu tempat. Tidak ada yang bisa menemukannya. Mari pikirkan ini. Mungkin dia bersembunyi di peti atau di dalam tungku. Ya Allah, Yusuf, dia terlelap. Yusuf, keluarlah nak. Salam, Ayah. Salam sayangku. Kau sedang apa di situ? Kau hampir membuatku jantungan. Yusuf, apa yang kau lakukan di situ? Kami sedang bermain. Aku memanaskan tungku biar mereka tidak bisa menemukanku. Saudariku, kau tidak boleh lengah saat mengawasinya. Bagaimana kalau dia mati kehabisan udara? Aku berjanji pada adikku untuk menjaga anak-anaknya. Mulai sekarang aku akan terus mengawasinya. Aku tidak akan bisa hidup tanpa Yusuf. Lea, jangan sakiti aku seperti ini. Wanita tua yang sudah bau tanah ini memohon padamu. Tidak, kau dengar perkataanku tadi. Aku berjanji akan menjaga Yusuf lebih baik. Saudariku, sesungguhnya aku tidak bisa berpisah dengan Yusuf. Aku ingin dia di sini dengan kami. Kumohon, satu kesempatan lagi. Satu kesempatan. Saudariku, kau tahu Yusuf bukan anak biasa. Aku sama sekali tidak boleh lengah. Tolong jangan pisahkan kami begini. Jangan membuat kami berdua menderita. Biarkanlah dia tinggal untuk beberapa hari. Berikan aku waktu untuk menyesuaikan. Keputusanku tidak berubah. Lea, hanya untuk beberapa hari. Paham? Beberapa hari. Hanya untuk beberapa hari. Dan aku berjanji akan mengembalikannya padamu. Ayo sayangku. Terima kasih, Lea. Terima kasih, saudaraku. Semoga Allah bersamamu. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu.
Bibi belum tidur. Tidurlah, nak. Aku tidak mengantuk. Kau sudah bangun, Yusufku? Bibi sama sekali tidak tidur semalam. Setiap kali aku bangun, Bibi masih terjaga. Memikirkan bahwa kau akan meninggalkan rumahku, itu membuatku gusar. Tapi aku menyayangimu, Bi. Dan aku tidak mau pergi dari sini. Aku senang di sini. Aku tidak mau kembali ke rumahku yang lama, Bi. Yusuf, apa kau benar-benar menyayangiku? Wangi Bibi seperti wangi ibuku, Rahel. Aku juga sayang Bibi Lea. Tapi kalau dia baik padaku, saudara-saudaraku jadi sedih. Sayang. Kau benar-benar ingin tinggal denganku? Bibi sudah memikirkan sesuatu, cara agar kau tinggal di sini, tapi kau harus membantuku. Bangunlah, bersiap untuk bertemu ayahmu. Salam, Ayah. Salam, anakku. Aku datang untuk mengembalikan yang dititipkan, utuh dan selamat. Salam, Bibi. Salam, sayang. Dia seharusnya tinggal denganmu untuk beberapa hari. Yusuf, selamat datang kembali, nak. Kalau seseorang harus mengembalikan apa yang dititipkan, lebih cepat lebih baik. Kalau kau tidak setuju, aku akan membawanya lagi. Tidak. Kami bersyukur kau telah mengembalikannya. Dan kami juga bersyukur kau sudah mengurusnya untuk sementara waktu. Yusuf, ayo main. Pergilah, nak. Sampai jumpa, saudaraku. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bibi. Sampai jumpa. Apa perbedaan antara Yusuf dan saudara-saudaranya? Kenapa mereka sangat menyayanginya? Sudah jelas kalau Yakub dan saudarinya lebih menyukai Yusuf dibandingkan anak kita. Air. Bisma? Bisma? Iya, Nyonya? Ikat pinggang ayahku, Nabi Ishak. Apa kau melihatnya? Tidak. Ikut aku. Kita harus memberitahu Yoakim dan beberapa orang lain. Ayo. Dina, pelan-pelan. Yehuda, Lewi, cepat. Ada apa? Bisma, apa yang terjadi?
Katanya ikat pinggang Nabi Ishak hilang. Sudah kau cari dengan teliti? Sudah. Itu warisan ayah yang terakhir. Aku sangat sedih. Aku sering memakaikannya pada Yusuf. Teruslah cari. Aku yakin pasti ketemu. Kami sudah cari di mana-mana dan tanya sama semua orang, tapi masih belum ketemu. Kapan ikat pinggangnya hilang? Aku tidak ingat jelas, tapi sepertinya saat Yusuf kembali ke sini. Apa ada yang melihat ikat pinggangnya? Mungkin Yusuf menyembunyikannya di suatu tempat sebelum dia kembali. Apa menurutmu Yusuf mengambil ikat pinggangnya saat ia kembali karena ia menyukainya? Maksudmu Yusuf mencurinya? Mungkin Yusuf kira itu miliknya dan aku telah memberikan padanya. Sepertinya bukan itu yang terjadi. Aku akan mencari ke semua sudut sampai aku menemukannya. Aku tidak akan istirahat sampai ketemu. Hanya Yusuf yang memakainya. Kami tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, aku akan menanyakan pada Yusuf. Apa kau mengizinkanku? Aku tidak tahu tipuan macam apa ini, tapi hal ini membuatku menjadi risih. Tipuan? Ini bukan tipuan. Semuanya. Aku kehilangan ikat pinggang ayahku dan aku mencarinya. Apakah itu tipuan? Baiklah, baiklah. Tidak usah ribut. Periksa semua orang. Ikat pinggangnya ketemu. Lihat kan, aku tidak berbohong. Itu ikat pinggangnya. Yusuf, kenapa kau melakukannya? Yusuf tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mencuri ikat pinggangnya. Orang-orang Kanaan, kalian saksinya. Kita menemukan pencurinya. Baiklah. Kau menemukan ikat pinggangmu, ambil dan pergilah. Tidak semudah itu, saudaraku. Apakah kau lupa hukum orang Kanaan? Menurut tradisi Kanaan, yang menemukan pencuri barangnya berhak menjadikan pencuri itu budak selama 4 tahun. Wah, Yusuf menjadi budak. Ya, kita semua tahu soal tradisi itu. Tapi apa kau mau memperbudak Yusuf? Aku tidak akan ragu. Kecuali kau mau mengabaikan tradisi dan hukum bangsamu. Hentikan. Aku tidak mengikuti tradisi konyol itu. Yusuf tidak akan menjadi budakmu. Kalau keluarga Nabi saja tidak menjalankan adat istiadat masyarakat, bagaimana keluarga lain mau menjalankannya? Tapi Yusuf masih kecil. Kau tidak bisa menjadikannya budak. Anak kecil atau orang dewasa sama saja. Hukum ini berlaku untuk semua orang. Kita harus menegakkannya. Aku tahu ini tipuan, tapi aku tidak bisa membuktikannya. Oleh karena itu, kalau kau tidak bisa memaafkan Yusuf, aku terpaksa setuju. Aku telah menemukan pencurinya dan aku tidak akan memaafkannya. Semoga Allah dan Nabi-Nya mengampuniku dan tidak menghukumku. Ayo Yusuf, mulai sekarang kau akan menjadi budakku selama 4 tahun. Itulah hasilnya kalau terlalu banyak dipuji. Itu yang terjadi kalau kau terlalu memanjakan anak. Anak-anak memang suka bermain kan? Asal jangan mencuri. Kenapa kau membiarkan dia mengambilnya? Dia tidak bisa menjaga Yusuf dengan baik. Seolah-olah Yusuf mencuri sesuatu. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa membuktikannya. Jangan khawatir. Dia tidak dalam bahaya.
Sayangku, mulai sekarang kau majikan Bibi dan Bibi adalah budakmu. Kau adalah keturunan saudaraku dan kesayangan bangsa ini. Ikat pinggang itu adalah warisan yang pantas untukmu, nak. Apa ikat pinggangnya benar milikku? Yusuf. Yusuf. Anakku, apa kau bermimpi? Salam, Ayah. Salam, anakku. Apa Nabi Allah sudah memaafkanku? Apa aku boleh masuk? Aku tidak bisa memaafkanmu kalau kau tidak datang. Kau bertindak seperti orang yang sedang jatuh cinta dan mengambil apa yang kau cintai. Memang para Nabi Allah sangat pengampun. Aku harap aku bisa pantas untuk itu. Aku rasa tidak ada yang perlu diampuni. Kenapa kau datang ke sini? Yusuf bersikeras kami datang. Anakmu ingin bercerita soal mimpinya padamu. Pasti mimpinya adalah sebuah berkah. Tidak ada setan yang dibolehkan memasuki mimpinya. Nak, memangnya apa mimpimu? Aku bermimpi aku dan saudara-saudaraku bermain di dataran. Angin berhembus sangat kencang. Sepertinya tidak ada arti spesifik dari mimpi itu. Aku harus memikirkan artinya. Mungkin aku akan menemukannya. Tolong sekarang antar ternak kita ke dataran. Ayo. Aku penasaran tafsir mimpi Yakub. Sudah jelas dia tidak mau membicarakannya di depan orang lain. Sudah jelas dasar bodoh.
Arti mimpinya sederhana. Yusuf lebih unggul dibanding saudara-saudaranya. Anak-anak mengerti arti mimpinya. Aku lihat mereka gusar. Aku harus menghilangkan dampak buruk itu. Yusuf seharusnya tidak menceritakan hal ini di depan yang lain. Siapkan roti dan kurma. Aku akan menyusul mereka dalam 1 jam. Kemarilah anakku. Semua dugaan ayah soal dirimu ternyata benar. Ayah membawa kabar gembira bahwa kau akan memperoleh kedudukan tinggi dan status yang luhur di masa depan. Dan kau akan menjadi pemimpin saudara-saudaramu. Ayahku, Nabi Ishak, berdoa agar Allah menabiskan banyak nabi dari keturunan kita. Aku selalu ingin tahu siapa yang akan menjadi penerusku sebagai nabi. Harapan ayah adalah kau akan meneruskan upaya ayah. Semoga Allah melindungimu dari kejahatan dan mara bahaya. Mungkin kau adalah yang kami nanti-nanti. Ayah, apa arti kenabian? Siapkan pakaian dan makananku. Nabi merupakan utusan yang dikirim Allah kepada manusia untuk menuntun mereka ke keselamatan dan juga kesempurnaan. Jangan beritahu tafsir mimpimu ke siapa-siapa, terutama saudara-saudaramu. Kenapa, Ayah? Karena kalau mereka mendengar, mereka mungkin akan iri dan akan jadi musuhmu. Itu tidak akan berakhir baik, Nak. Kau membuatku khawatir, saudaraku. Sepertinya aku harus melindungi Yusuf dengan lebih baik. Kalau kau mengizinkannya, aku akan membawa Yusuf pulang sekarang. Bawalah dia dan jaga dia. Semoga Allah bersamamu. Sampai jumpa, Ayah. Sampai jumpa, anakku. Saudariku, jangan tinggalkan dia sendirian. Akan kubawa dia kembali saat kau kembali sore nanti. Sudah lama aku tidak menggembala bersama mereka. Aku akan kembali dengan mereka di sore hari. Anak-anak kita berpikir kau sudah tidak memperhatikan mereka. Jangan khawatir. Akan kuluruskan kesalahpahaman ini. Kalau ada Yusuf dan Benyamin, Yakub tidak mau memperhatikan anak-anaknya yang lain. Kami selalu membawa makanan sendiri. Kenapa ayah membawakan ini untuk kami? Apa ayah tidak boleh rindu pada anak-anak ayah sendiri? Tidak boleh menghabiskan waktu dengan mereka? Kami sangat senang kalau ayah datang menemui kami. Sebelum ayah datang, kami semua lemas. Satu pun tidak ada yang tertawa. Kenapa? Memangnya apa penyebabnya? Ya, ayah. Ayah tahu kami merasa bahwa ayah tidak memperhatikan kami. Kami merasa ayah lebih memerhatikan Yusuf dan adiknya dibanding kami. Ayah mengizinkan Yusuf untuk tinggal bersama bibi demi kalian. Apa kalian tidak sadar itu? Dan karena ibu kalian terlalu memperhatikannya. Lalu apa bedanya? Ibu sekarang memeluk Benyamin dan bibi memeluk Yusuf.
Bibi memberikan pakaian dan mainan terbaik untuk Yusuf. Ayah setuju. Tapi kalian harus adil. Yusuf dan Binyamin itu anak-anak. Kita harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibu mereka. Ayah, kami khawatir soal mimpi Yusuf. Kami adalah pria-pria yang kuat di keluarga ini. Kami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan melakukan pekerjaan berat. Tapi malah Yusuf yang menjadi penerus ayah. Mimpi Yusuf bisa memiliki arti yang lain. Bukankah Yusuf berkata tongkatnya tumbuh menjadi pohon dan bayangannya jatuh pada tongkat kalian? Itu bisa berarti dia menyayangi saudara-saudaranya dan dia mau semuanya bersama-sama. Yusuf kecil kita akan menjadi menyayangi dan mengasihi semua orang. Dan dia akan menyayangi semua saudara-saudaranya. Tampaknya selain penafsiran kami, sepertinya masih ada penafsiran yang lain, Ayah. Apa maksud ayah? Maksud ayah Yusuf bukan penerus ayah? Allah akan menasbihkan penerus ayah yang paling baik di antara kalian. Kalian harus berhenti bertanya soal ini. Yusuf dan Binyamin itu saudara kalian, bukan musuh. Dan ayah menyayangi kalian semua. Ayah harap kalian bisa menyayangi satu sama lainnya, agar Allah juga menyayangi kalian. Pria keluarga ayah, kalian harapan dan sandaran ayah. Ayah rasa ayah bisa mengandalkan kalian hari ini dan merasa tenang. Kalian berani dan tangguh. Dan selama kalian ada, tidak ada kesedihan yang mematahkan semangat Yusuf. Kami minta maaf sudah membuat ayah gusar. Serigala, Lewi, Ruben, Simeon, serigala! Dari mana kalian dapat ini? Kami membunuhnya. Serigala ini menyerang domba kita, jadi kami menyerang dan membunuhnya. Serigala ini bisa mencelakai kalian. Malah kami yang mencelakainya. Semoga Allah melindungi kita dari anak-anak nekat dan berani seperti kalian. Apa kau membantu anak-anakmu? Mereka itu tidak memberikanku kesempatan. Sebelum aku bisa berdiri, mereka sudah membunuh serigalanya. Kami sedang masak makan siang. Tiba-tiba dombanya panik dan mulai berlarian. Ada serigala besar. Dan kami membunuhnya. Itu bahaya sekali. Bagaimana kalian melakukannya? Mudah saja. Kami menyerangnya saat serigalanya menyerang. Kami memukulnya dengan kayu dan batu, apapun yang kami punya. Aku memukul kepalanya dengan menggunakan kayu. Kemudian Lewi memukulnya dengan batu sampai serigalanya terkapar. Kalau tadi kami panik, kami akan mati. Aku ingin seperti kalian. Ayah, boleh aku pergi ke dataran dengan saudara-saudaraku? Tidak boleh sayangku. Kau terlalu muda. Kau bisa ke dataran kalau dewasa. Simeon, Lewi, Yehuda, kemari. Kemarilah. Aku akan ke sana. Ayah, boleh aku pergi? Boleh. Jangan lupa, beri makan hewan ternak di Kanaan ya. Saat ayah datang ke ladang, ayah bertanya kenapa kami menafsirkan mimpi Yusuf sebagai keunggulan dibanding saudara-saudaranya. Mungkin arti mimpinya adalah rasa sayangnya untuk saudara-saudaranya.
Mungkin saja. Mungkin dia menyayangi saudara-saudaranya. Tentu saja, Ibu. Yusuf menyayangi kita semua. Tidak perlu memimpikan kasih sayang. Mimpi membawa kabar dari masa depan. Soal keunggulan dan kepemimpinan Yusuf. Ayah kalian menganggap kalian ini bodoh. Jangan percaya itu. Ayah kalian hanya ingin menenangkan kalian. Kata Bilha, kalau mimpi itu benar, itu menunjukkan keunggulan dan kepemimpinan Yusuf atas saudara-saudaranya. Tapi kami bermain dengan Yusuf dan kami bersenang-senang. Dia seorang ayah. Dia tidak ingin kalau anaknya punya rasa iri. Dia ingin semua orang menyayangi Yusuf sebagaimana dia menyayanginya. Bibi kenapa? Bibi! Bisma! Bisma! Ada apa, Yusuf? Bibi! Nyonya kenapa? Tolong, panggilkan ayahku. Wahai Nabi Allah. Di sana. Nyonya aku, kondisinya buruk. Bantu aku, tolong cepatlah. Ayah, kondisi Bibi memburuk. Saudariku, ada apa? Waktuku sudah akan dekat. Bagaimana kau bisa tahu itu? Tadi kau baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Itu tidak penting. Aku tahu aku akan pergi. Panggilkan tabib dan carikan obat. Dia sakit. Tapi aku sudah tahu sejak kemarin. Waktuku tinggal sedikit. Yakub, dengarkan aku. Saat kau bersikeras meninggalkan rumahku kemarin, seharusnya aku tahu. Meskipun hartaku tidak banyak, akan kuberikan kepada Yusuf dan minta dia untuk memaafkanku. Aku juga memintamu untuk memaafkanku. 4 tahun ini aku buat Yusuf tinggal denganku dengan tipu daya. Dia tidak pernah mencuri apapun. Semoga Allah mengampuniku. Ampunilah aku, saudaraku. Yusufku bukan seorang pencuri.
Aku yang menyembunyikan ikat pinggangnya di bawah pakaiannya. Aku tahu itu yang terjadi. Jangan khawatir. Beritahu semua orang bahwa Yusufku bukan seorang pencuri. Jangan gusar. Aku ingin berbicara empat mata denganmu. Yusuf adalah pertanda dari Allah. Dan dia juga berkah bagi beberapa orang. Tapi dia juga kesialan bagi beberapa orang. Aku melihat tanda-tanda iri dengki dan kebencian. Tolong jaga Yusuf. Dia adalah jalan menuju kenabian. Jangan tinggalkan dia walau sejenak. Jangan biarkan dia luput dari pandanganmu. Biarkan dia tidur di sampingmu. Jangan biarkan dia pergi kemanapun sendiri. Saudariku. Semoga perjalananmu tenang, saudariku. Selamat tinggal. Sampaikan salamku pada ibu kita Ribka dan ayah kita Ishak. Sampaikan salamku pada Rahel. Sampaikan salamku pada kakek kita Ibrahim. Jangan meminta dari siapapun, dan berlindunglah padanya. Mintalah apapun padanya, karena semua tidak berdaya, tapi Dia Maha Kuasa. Semuanya bergantung pada niatmu, tapi Dia Maha Mengetahui. Kalau kau ingin mencintai, cintailah Dia. Kalau kau ingin perlindungan, Dia akan melindungimu. Kalau kau ingin kebaikan, Dialah yang baik hati. Dan jika kau ingin diperingati, maka Dialah yang memberi peringatan. Apapun yang kau minta, ada dengannya.
Celakalah mereka yang meminta kepada selainnya. Banyak orang akan terlihat jati dirinya jika Allah hadir membawa keadilan di hari kiamat. Banyak rahasia akan terungkap jika dia melihat ke dalam hati manusia. Banyak penguasa yang akan menjadi tahanan kalau Allah membantu yang tertindas. Mata akan meneteskan air mata darah apabila para pendosa menyadari keburukan perbuatannya. Karena itu, bersiaplah untuk hari itu dan perbaikilah amalmu sebagaimana yang telah dilakukannya. Bersiaplah untuk pergi dari dunia ini karena kita semua akan menghadapi kematian. Mari sekarang kita panjatkan doa untuknya. Ya Allah, semoga jiwanya bersama orang-orang soleh dan juga orang yang soleha. Amin.